Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat datang di kelas online mata pelajaran desain media interaktif. Hari ini pertemuan ketiga ya. Pada materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang tools, media, alat atau software untuk membuat multimedia interaktif ya. Beberapa di antara software atau tools tersebut yang sering digunakan untuk melakukan pembuatan multimedia interaktif yaitu Adobe Director, bisa juga menggunakan PowerPoint, Adobe Flash, Macromedia Flash, 3D Studio Max, dan Adobe Effects. Ini untuk pembuatan desain media interaktif. Bisa juga menggunakan Adobe Photoshop ataupun CorelDRAW sebagai aplikasi penunjang untuk pembuatan media interaktif. Kemudian pada minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa antara Adobe Flash dan Macromedia Flash itu sudah menjadi namanya Adobe Flash ya. Tidak ada lagi Macromedia Flash karena Macromedia Flash usahanya diakuisisi oleh perusahaan Adobe. Lanjut pada materi kita hari ini yaitu konsep dasar multimedia interaktif. Produk multimedia berdasarkan karakteristiknya menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia non linear atau yang sering disebut dengan multimedia interaktif ya. Multimedia linear merupakan multimedia yang dari awal sampai dengan akhir itu tanpa interaksi dengan pengguna, seperti misalkan televisi, film, majalah, koran ya, dan radio pemancar satu transmitter ya, seperti radio kalau di Kota Lubuk Linggau ini seperti radio Papeja. Itu adalah multimedia linear atau satu arah. Jadi sangat sedikit atau hampir tidak ada interaksi di antar penggunanya. Sementara multimedia interaktif atau non linear adalah kebalikan dari multimedia satu arah tadi. Jadi antar pengguna itu dapat berkomunikasi menggunakan beberapa pilihan. Misalkan komunikasi dua arah dalam bentuk video call ataupun telepon BTS. Kemudian juga termasuk juga dengan Zoom meeting, itu merupakan salah satu komunikasi interaktif dua arah. Berikut level interaktivitas pada pembelajaran berbasis komputer ya. Tidak hanya pada pembelajaran berbasis komputer, tetapi pada beberapa aktivitas lainnya. Jadi level interaktivitas diantaranya yang pertama yaitu umpan balik, kemudian yang kedua manipulasi, ketiga adaptasi, kemudian komunikasi. Yang pertama, umpan balik merupakan tingkat interaktif paling rendah berkaitan dengan ketersediaannya umpan balik terhadap tindakan pengguna yang telah ditentukan. Misalnya, langkah-langkah penyelesaian masalah, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian kalau pada beberapa desain aplikasi atau website itu seperti tombol next atau tombol lanjut atau tombol kembali atau tombol back dan sebagainya. Kemudian yang kedua, level yang kedua yaitu manipulasi perubahan secara real time atau transformasi informasi sebagai tanggapan atas tindakan pengguna ya. Jadi tingkatan manipulasi menyediakan tanggapan yang fleksibel dan bervariasi. Maksudnya setelah terjadinya komunikasi umpan balik tadi, kemudian di antar pengguna itu dapat saling memberikan
tindak lanjut dari umpan balik tersebut, ya. Itu yang disebut dengan manipulasi. Yang ketiga adalah adaptasi, meliputi tanggapan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya secara dinamis, menyesuaikan pilihan tugas, prosedur, dan format instruksional berdasarkan informasi tentang tindakan serta kebiasaan pengguna sebelumnya secara online. Itu yang disebut adaptasi. Yang terakhir adalah komunikasi, diwujudkan dengan lingkungan pembelajaran online dinamis yang fleksibel. Tanggapan terhadap tindakan pengguna tidak ditentukan sebelumnya. Komunikasi artinya terlalu luas apabila kita definisikan. Jadi komunikasi ini adalah sebagai tindak lanjut juga dari umpan balik dan manipulasi tadi, sehingga terjadinya komunikasi interaktif, berbeda dengan komunikasi secara linear tadi seperti radio, koran, ataupun televisi. Kemudian dari level interaktivitas tadi ada juga model-model multimedia interaktif, ya. Ada beberapa bentuk jenis model multimedia secara interaktif. Yang pertama yaitu adalah tutorial, yang kedua adalah model drill dan praktis, ya. Kemudian yang ketiga adalah model simulasi, yang keempat adalah model instruksional games atau game permainan, yang kelima adalah model hybrid atau model gabungan, yang keenam adalah model sokratik. Kita mulai dari awal lagi, yaitu model tutorial merupakan salah satu jenis model yang memuat penjelasan, jenis model, rumus, prinsip, bahkan tabel definisi dan lain-lain, dan percabangan yang sesuai. Percabangan di sini dibentuk berdasarkan perpindahan atau pergerakan dan kesesuaian pembelajaran, dan berdasarkan jawaban atau respon pengguna. Jadi model multimedia interaktif jenis tutorial ini adalah sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, misalkan pada sebuah tutorial pada YouTube, ya, itu merupakan salah satu jenis atau model multimedia interaktif yang sering kita jumpai. Yang kedua yaitu model drill dan praktis, merupakan model yang tidak memuat materi secara langsung pada berlatih dan praktik sesuai dengan teori yang pernah diperoleh sebelumnya. Model ini menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh pengguna sebelum, dan mereka sekarang siap menerapkan rumus-rumus bekerja atau kasus yang konkret yang menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi. Jadi model drill dan praktis ini tidak mengacu pada kesesuaian materi. Model ini dianggap bahwa pengguna itu sudah menguasai konsep dasar dari sebuah praktik. Ya, misalkan pada siswa kelas multimedia, kelas 12 multimedia, ini dianggap telah menguasai konsep dasar dari sebuah aplikasi yang bernama Adobe Photoshop. Dikarenakan sudah dianggap menguasai konsep dasar dari Adobe Photoshop tadi, maka pada model drill dan praktis ini antar pengguna ini akan langsung pada konsep praktis atau praktek yang akan digunakan. Jadi tidak mengacu lagi pada teori-teori sebelumnya, karena kan sudah menganggap telah menguasai konsep dasar dari Adobe Photoshop tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada model simulasi.
yang merupakan model yang disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna dengan tujuan untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Simulasi digunakan untuk memperagakan dengan aslinya sehingga pengguna merasa seperti berada di dalam keadaan sebenarnya. Model simulasi salah satu contoh model interaktif jenis model simulasi ini adalah seperti misalkan kita berada pada sebuah studio 3 dimensi yang menggunakan kacamata khusus, sehingga pada saat kita berada pada studio tersebut dengan menggunakan kacamata khusus 3 dimensi, maka seolah-olah kita berada pada lokasi tersebut atau pada keadaan tersebut. Itu salah satu sampel dari model simulasi. Kemudian yang keempat adalah model instructional game. Model instruksional adalah model yang berisi tentang tata cara menjalankan suatu prosedur proyek multimedia interaktif. Contoh paling simpelnya adalah games. Jangan mirip seperti simulasi. Model ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu prosedur, ya, misalkan game ataupun pembelajaran ataupun yang lainnya. Kalau misalkan pada game, misalkan pada perintah game, ada beberapa game misalkan memiliki perintah untuk para penggunanya memberikan perintah untuk ke arah kanan ataupun ke arah kiri ataupun maju ataupun berhenti. Nah, itu adalah salah satu model instruksional games yang ada pada multimedia interaktif. Yang kelima, model hybrid atau model gabungan dua atau lebih dari model multimedia interaktif yang ada sebelumnya. Misalkan penggabungan antara model tutorial dengan model drill dan praktis dengan tujuan untuk memperkaya kegiatan pengguna. Jadi untuk model hybrid ini bisa model apa saja yang bisa digunakan. Misalkan model instructional games itu dipadukan atau dikombinasikan dengan model simulasi, ataupun model tutorial itu bisa digabungkan dengan model drill dan praktis sebagai model hybrid. Jadi model hybrid tadi itu adalah gabungan dari dua atau lebih atau beberapa model hybrid yang sudah ada tadi. Terakhir itu model Socratic. Model Socratic merupakan model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language atau bahasa yang sering digunakan. Jadi model Socratic ini adalah model yang sering digunakan sebagai media interaktif jarak jauh dengan menggunakan bahasa yang saling dipahami. Misalkan video call itu termasuk dalam model Socratic, yaitu model interaktif yang berisi percakapan, ataupun Zoom meeting, bisa juga menggunakan Google Meet. Jadi sampel-sampel tersebut itu masuk ke dalam model Socratic, ya, salah satu model yang ada pada desain media interaktif. Kemudian ada lagi model inquiry dan model informasional yang menyajikan informasi dalam bentuk daftar atau tabel. Dari beberapa model ini kita dapat menggabungkan beberapa model sebagai media pembelajaran. Saya kasih sampel, misalkan saya buka Photoshop.
Oke. Ada desain Photoshop ini, saya buat jadi landscape dulu. Oke, pada layar kosong ini misalkan kita buat sebuah sampel storyboard. Dan ini akan menjadi tugas kita di pertemuan selanjutnya. Ini adalah sebuah konsep storyboard. Saya akan menggambarkan beberapa buah di sini terbagi dari 6 kotak atau 6 box, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Storyboard adalah salah satu desain media interaktif. Nanti dari setiap kotak ini akan kita gambarkan, misalkan ini hanya sampel. Silakan nanti pada saat saya memberikan tugas tentang storyboard ini, silakan digambar. Misalkan perjalanan ke sekolah contohnya. Selama perjalanan ke sekolah tentu saja ada beberapa hal yang anak-anak lihat, itu bisa digambarkan pada kotak 1, kemudian kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5, dan kotak 6 sampai dengan ke sekolah. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman gambarkan. Misalkan pada saat teman-teman berangkat ke sekolah itu melewati sebuah persimpangan jalan, ataupun kemudian pada kotak kedua itu berhenti di lampu merah, pada kotak ketiga kemudian melewati sebuah perpustakaan, misal ini hanya misal, kemudian ketemu lagi dengan persimpangan sekolah, dan sampai nanti akhirnya sampai di sekolah. Itu salah satu contoh multimedia interaktif. Ini hanya sampel, tapi nanti pembuatan tugasnya nanti setelah beberapa kali pertemuan lagi. Jadi hanya itu dulu ya untuk pertemuan kali ini tentang konsep dasar multimedia interaktif. Tadi ada level interaktivitas dalam pembelajaran, kemudian ada model multimedia interaktif ya. Silahkan materinya disalin, catat. Untuk tugas selanjutnya nanti akan saya sampaikan pada grup pembelajaran. Jangan lupa absen. Kita stop dulu sampai sini ya. Sampai ketemu lagi di